Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, kedatangan Nabiullah Khidir alaihi wasallam berwujud seperti yaitu seorang pria Badui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal habibil alil adim sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Para pemirsa Jamani yang dirahmati Allah Ta'ala, yang hadir istiqomah di channel Jamani, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya di dini wa dunya wal akhirah. Kali ini saya meneruskan sebagaimana yaitu sejarah Al-Imam Muhammad bin Imam Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sebagaimana kemarin sudah ada sejarahnya, dan ini sebagaimana sambungan atau terusannya sejarah yang kemarin yang sudah ada di channel Jamani. Rumah sebagaimana rumah Imam Muhammad bin Imam Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, rumah beliau merupakan tempat berlindung bagi para anak-anak yatim, kaum fakir, miskin, dan para janda di saat itu. Jika rumah beliau kedatangan tamu, maka ia menyambut dan menyediakan makanan yang sangat banyak sebagaimana sajian suguhan menghormati kepada tamu tersebut. Di mana makanan tersebut tersedia yaitu hanya dengan mengangkat tangan beliau dan para tamu untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagaimana berikut: sesungguhnya para saudaraku, jika ia mengangkat tangannya untuk meminta makanan, maka akan tersedia makanan tersebut dalam jumlah yang banyak. Syekh Abdurrahman Asy-Syaqqaf berkata, tidak aku lihat dan aku dengar suatu kalam yang melebihi yaitu kalam Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, kecuali kalam para nabi. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam pernah berkata kepada kaumnya sebagaimana berikut, yaitu perkataannya, kedudukan saya terhadap kalian seperti kedudukan Nabi Muhammad SAW kepada yaitu kaumnya. Di lain riwayat yaitu Syekh Abdurrahman Asy-Syaqqaf berkata, kedudukan aku terhadap kalian seperti kedudukan yaitu Nabi Isa alaihi wasallam terhadap yaitu kaumnya. Berkata Asy-Syaikh Al-Kabir Abu Ghais Ibnu Jamil berkata sebagaimana berikut, derajat kami tidak akan menyamai derajat yaitu Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam, kecuali hanya yaitu sampai setengahnya saja. Dalam salah satu kalimat yang tertulisnya kepada yaitu
gurunya Syekh Sa'aduddin yaitu Imam Faqih Al-Muqaddam berkata, aku telah dimi'rajkan yaitu ke Sidratul Muntaha sebanyak yaitu 7 kali. Atau di lain riwayat yaitu 27 kali lain riwayatnya. Di suatu saat Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam duduk bersama yaitu sahabatnya. Ketika itu Nabiullah Khidir alaihi wassalam datang mengunjunginya dengan bentuk seperti pria yaitu pria Badui. Yang kepalanya membawa yaitu keju. Maka berdiri Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam untuk mengambil keju tersebut. Keju tersebut diambil lalu memakannya. Para sahabatnya yang hadir saat itu merasa heran dan bertanya, siapakah dia? Maka beliau menjawab, Nabi Khidir alaihi salam. Kejadian tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat yaitu derajat Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam sebagai seorang ahli hakikat dan ahli kasyaf. Ini terlihat dari yaitu isyarah keju yang dimakannya dari yaitu kepala Nabi Khidir alaihi salam. Keju tersebut diibaratkan sebagai buah dari hasil mujahadah para yaitu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan sebagaimana Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam itu bagi para wali seperti yaitu kedudukannya sebagaimana malaikat Jibril alaihi wassalam, termasuk yaitu para nabi. Syekh Fadl bin Abdullah Bafadl berkata, banyak dari manusia yang mendapat anugerah dari Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam lantaran didikan dan kebaikannya, khususnya yaitu 2 orang syekh, yaitu Al-Kabir Abdullah bin Imam Muhammad Abbad dan Syekh Said bin Umar Balkhaf. Imam Muhammad bin Imam Ali Al-Faqih Al-Muqaddam berdoa untuk para keturunannya agar selalu menempuh perjalanan yang baik, jiwanya yang tidak dikuasai oleh kezaliman yang akan menghinakannya, serta tidak ada satupun dari anak cucunya yang meninggal kecuali dalam keadaan yaitu mastur atau kewalian yang tersembunyi. Beliau seorang yang gemar bersedekah. Setiap hari beliau memberi sedekah sebanyak yaitu 2.000 yaitu roti dan kurma kepada yang membutuhkannya. Memberdayakan yaitu tanah pertaniannya untuk kemaslahatan yang umum. Beliau juga menjadikan
istrinya yaitu Zainab Ummul Fuqara sebagai yaitu khalifah beliau. Imam Muhammad bin Imam Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu wafat pada tahun 653 Hijriah dan dimakamkan di Janbal, yaitu Janbal Tarim pada malam Jumat akhir bulan Dzulhijjah. Jadi beliau dimakamkan yaitu di Tarim pada malam Jumat akhir bulan Dzulhijjah. Meninggalnya yaitu pada tahun 653 Hijriah. Inilah keterangan sejarah singkat yang kelanjutan yang kemarin, yaitu Imam Muhammad bin Imam Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Mudah-mudahan sejarah ini menjadikan kemanfaatan, keberkatan fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.